Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, baik nikmat iman, nikmat sampat maupun nikmat Islam. Yang kedua, salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh teknologi ini. Yang ketiga, saya selaku Master of Ceremony akan membawakan susunan acara pada pengajian malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah di Wernar. Dan yang kedua, sambutan dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah di Wernar. Acara yang kelima, pembahasan materi atau acara inti. Yang keenam, lain-lain dan istirahat. Dan yang ketujuh, doa dan penutup. Langsung saja kita awali pengajian malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ivan Rifani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فضعها للعنام فيها فاكهة والنجم ذات الأكمام والحب ذو الأسرار العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mas Ivan Rifani yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan dapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah di Wernar yang akan disampaikan oleh saudara Ali Irham. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang berhormat jajaran pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah cabang Adiwerna, yang kami hormati segenap pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Desa Tembok Lor, serta rekan-rekan pemuda Muhammadiyah secabang Adiwerna. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga sebelumnya biasanya selalu ditempatkan di Masjid Al-Islah. Berhubung pada malam hari ini juga kebetulan jadwalnya pengajian pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tembok Lor, sehingga kami ya selaku kakak mengalah lah yang geser. Kemudian kami selaku perwakilan dari pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Desa Tembok Lor juga meminta maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam menyediakan segala sesuatunya banyak hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, mungkin ya karena kita manusia biasa, banyak kekurangannya. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah sudi meluangkan waktu untuk mendatangi pengajian pada malam hari ini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa lebih banyak lagi, Mas Izul bidang dakwah, semoga bisa lebih menyebarkan infonya lagi. Ucapan materi oleh Ustaz Jazuli. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala Ibrahim fadilah. Alhamdulillahil qail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada di bulan Dzulhijjah, karena di antara amalan sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan itu kan 4. Pertama, Siyamul Asyura, tanggal 10 nanti bulan Dzulhijjah, karena Rasulullah pada saat mengajarkan puasa Asyura sempat diingatkan oleh para sahabat, ternyata kalau hanya puasa Asyura di tanggal 10 saja itu seperti puasanya Yahudi dan Nasrani, karena hari itu hari yang dibesarkan oleh mereka. Hanya Rasulullah menyampaikan faidakan al-amul mukbil insyaallah sunnah al-yamatasi. Nanti kalau kami diberi kesempatan Allah hidup di tahun ke depan selanjutnya, berarti
rencana itu disampaikan tahun ke-11 Hijrah. Nah, Rasulullah itu kan wafat setelah haji tahun ke-10 Hijrah. Berarti bulan Rabiul awalnya adalah bulan Rabiul tahun ke-11 Hijrah. Saat itu Rasulullah diingatkan puasa tanggal 10 itu menyerupai puasanya Yahudi dan Nasrani. Akhirnya jawaban Rasulullah dilanjutkan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawma tasi. Kami tahun depan, maksudnya tahun ke-12 Hijrah. Tapi ternyata Rasulullah kan wafat ya. Akan mulai dari tanggal 9. Saya kira konkret itu jelas. Jadi puasa Asyura itu dijelaskan oleh Hafsah istri Rasulullah, arba'un lam yakun yadahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal amalan sunnah, perkara amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, puasa Asyura. Maka nanti pemuda coba tanggal 10 dan 9 boleh, tanggal 9 dan 10 itu yang paling kuat menurut dasar. Ada yang cukup tanggal 10 saja tapi tadi ada masalah. Kemudian kalau tanggal 9-nya belum dilakukan, supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani, 10 dan 11. Ada yang bahkan disempurnakan 9, 10 dan 11. Yang tidak boleh nggak puasa sih. Maka silahkan itu pilih. Tapi kalau saya menyampaikan, kalau harus menentukan tarjih, tentu 9 dan 10. Nah sekarang kita belajar tentang di bulan Dzulhijjah kemarin ada masalah tentang hukum fikih tentang puasa sunnah, yaitu amalan sunnah yang kedua yang disampaikan tadi, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah oleh istrinya Hafsah Ummul Mukminin. Siyamul Ashri min Dzulhijjah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang ketiga ini yang ada masalah khilafiyah. Kedua juga ada khilafiyah nih, 9 hari berturut-turut. Apa Tarwiyah dan Arafah, apa Arafah saja, itu juga berselisih. Nah, tapi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, ya insya Allah dengan singkat saja, adalah menyikapi puasa sunnah yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah salasati ayyam min kulli syahrin. Salasati ayyam min kulli syahrin itu apa? Puasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan. Kalau di dalam hadis muncul angkanya itu, yang dimaksud 3 hari itu apa? Salasata asyara wa arba'ata asyara wa khamsata asyara. Tanggal 13, 14 dan 15. Tapi ini ada masalah khusus di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, kullu ayyamit tasyrik ayyamu aklin badakun. Setiap hari-hari tasyrik itu hari yang kita harus makan dan minum, berarti haram berpuasa. 2 hadis ini kan bertentangan berarti. Puasa ayyamul bid harus tanggal 13, 14, 15. Sementara di bulan Dzulhijjah tanggal 13 masih hari tasyrik. Dalam hadis sahih, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari yang kita harus makan atau minum, berarti haram berpuasa. Nah, menyikapi seperti ini gimana? Memang ulama kayaknya perlu jeda ya. Ya apa-apa lah, santai. Ayat tasyrik tadi haram berpuasa satu sisi, khusus di bulan Dzulhijjah. Ulama berselisih memang juga tentang jumlah ayat tasyrik. Sebagian ulama besar termasuk tarjih sepakat
bahwa hari tasyrik itu 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Berarti hari yang diharamkan berpuasa di bulan Dzulhijjah adalah 4 hari, yaitu Yaumun Nahar tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik. Tapi ulama yang lain berpendapat beda. Hari tasyrik yang sesungguhnya itu hanya 2. Menjadi 3 itu kalau ditambah tanggal 10. Berarti yang diharamkan puasa itu tanggal 10 karena bulan hari raya Idul Adha. 11 dan 12-nya itu adalah hari tasyriknya. Jadi 3 itu kalau digabung dengan Idul Adha. Tapi kalau tanyanya tarjih 4 hari. Idul Adha haram berpuasa, hari tasyriknya 3. Karena ayam tasyrik itu ayam hari tasyrik itu hari saat jamaah haji di Mina. Jamaah haji di Mina itu intinya dari tanggal 10 pagi, 11, 12, dan 13. Kalau dalam haji ada nafar awal yang di Minanya hanya sampai tanggal 12. Pokoknya sebelum maghrib harus meninggalkan Mina. Tapi kalau sampai maghrib tanggal 12, malam 13, maghrib kok masih di Mina, itu harus nafar sani namanya. Berarti harus dilengkapkan sampai tanggal 13. Nah, maka hari di Mina itu memang sampai tanggal 13. Artinya hari tasyrik itu berarti memang sampai tanggal 13. Kemarin berarti hari Senin. Nah, kembali kepada pokok permasalahan. Bagaimana menghadapi 2 perintah sunnah yang bertentangan? Satunya puasa. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Khusus di bulan Dzulhijjah terjadi ada masalah hari tasyrik yang diharamkan berpuasa. Maksudnya di sini kita berbicara masalah solusi. Kullu hadhihi al-ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Jadi Rasulullah menyuruh kita makan dan melarang kita puasa. Maka solusinya, ada yang mengambil solusi begini, ya sudah, khusus bulan Dzulhijjah berarti puasanya 2 hari saja, karena setiap bulan Dzulhijjah tanggal 13 itu masih hari tasyrik. Padahal tadi sudah ditentukan tanggalnya 13, 14, 15. Tapi kalau hanya 14, 15, hikmahnya puasa puasa Ayyamul Bid menjadi bermasalah. Karena hikmahnya puasa Ayyamul Bid itu apa? Hunna kahayatid dahri. Puasa Ayyamul Bid yang 3 hari itu pahalanya seperti puasa terus menerus sepanjang kehidupan. Dikatakan terus menerus sepanjang kehidupan, itu kan harus perkalian 3 dikali 10. 3 itu harinya. Kemudian setiap amal ibadah kebaikan kita itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Karena 1 bulan adalah jumlahnya 30 hari kurang lebih, ataupun 29 hari, anggap saja 30 hari, maka harus hasil perkalian 3 kali 10. Jadi orang yang puasa 3 hari setiap bulan dikalikan 10 seperti puasa 30 hari setiap bulan. Kalau itu dilakukan setiap bulan berarti seperti puasa sepanjang kehidupan. Nah, kalau orang yang pahamnya hanya puasa dengan 14-15 saja, kan nggak mungkin ada jumlah hari sebulan hanya 2 kali 10 berarti 20. Makanya ulama bersepakat bahwa puasa Ayyamul Bid walaupun Ayyamut Tasyrik sampai tanggal 13 haram berpuasa, dimulainya tanggal 14, 15. 1 hari tersisa itu dicari pokoknya masih di dalam bulan Dzulhijjah. Yang paling afdol dilanjutkan 14, 15, 16.
Jadi kalau kemarin hari tasyrik terakhirnya tanggal 13 adalah Senin, berarti mulai puasanya Selasa tanggal 14, kemudian Rebo tanggal 15, kemudian tanggal 16-nya pas hari Kemisan. Maka kalau hari Kamis kita puasa Ayyamul Bid, bagi orang yang sudah istiqomah melakukan ibadah puasa sunnah Senin Kamis, itu bisa tu'idwan. Satu hari puasa hari Kamis tanggal 16, satu mendapatkan pahala puasa Kemisan, mendapatkan pahala pula puasa Ayyamul Bid. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi ini mungkin bab tarjih yang perlu kita bahas, karena hampir itu diperselisihkan setiap saat, dan ulama di Muhammadiyah sendiri masih sering berselisih dalam hal ini. Kadang karena berselisih akhirnya kata orang puasa, nah itu salah ya. Jadi pastikan dimulai memang baru boleh tanggal 14, karena tarjih sepakat hari tasyrik memang sampai tanggal 13 ya. Jadi mulainya 14, 15. Kalau saya berusaha istiqomah tanggal 16 kita teruskan. Jadi kemarin saya sering gembar-gemborkan, alhamdulillah dari 1 sampai 9 Dzulhijjah kita puasa ya, puasa 10 hari pertama ditambah Ayyamul Bid ya, dan kita ambil mulai 14, 15, 16. Nah, kalau sudah selesai kita mungkin biasa puasa lagi, yang biasa Senin Kamis kita Senin Kamis lanjutkan, yang biasa Daud silahkan puasa Daudnya. Jadi kalau kesimpulannya apa yang ingin saya sampaikan ya, intinya tadi bahwa Ayyamul Bid tidak ada halangan di bulan Dzulhijjah, tetap dengan 3 hari yang kita mulai 14 tanggal pertamanya dan 15. Ulama memang masih memberi kelonggaran selama masih dalam bulan Dzulhijjah ya, kita masih boleh melakukan Ayyamul Bid. Jadi bahkan ada yang longgar begitu. Jadi ini kan mumpung masih 4 hari nih ya, berarti masih boleh Ayyamul Bid. Tapi kalau yang paling kuat 14, 15-nya harus dilakukan sesuai tanggal yang tersisa. 1 harinya itu boleh dipilih selama masih di bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang lebih longgar lagi. Kalau kemarin belum 3 hari kita lakukan Ayyamul Bid karena memang terbentur dengan hari tasyrik hari awalnya, kita boleh pokoknya puasa ambil 3 hari setelah itu. Jadi kalau ada yang mau silakan. Nanti umpamanya besok minggu-mingguan mungkin. Nanti Senin alasan mana baru pacaran. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu boleh. Ya, itu ada ulama yang longgar begitu. Tapi kalau dalam tarjih dan maksud saya sepakatnya yang 14 harus kita mulai, 15 dan afdolnya 16. Tapi kalau memang hanya 14, 15-nya saja yang tidak ditawar, masih boleh menawar 1 harinya di hari-hari selama masih di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma minkum. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan untuk tahun depannya tadi terutama kegiatan yang paling menjadi kegiatan yang tahunan yang menjadi ikon di mana adalah memang safari korban yang alhamdulillah masih tetap bisa berjalan dengan baik di tengah segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Agustin Jazuli yang menyampaikan materinya. Semoga yang beliau Mas Ali itu masih yang di depan sendiri.